Darat, terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Sehat di Tengah Pandemi dan masih ada Dr. Yuli Suciati, spesialis fisik dan rehabilitasi yang bersama kami. Dr. Yuli, kita langsung menuju ke Ciledug, Jakarta. Ada Pak Agus pagi hari ini. Pak Agus, selamat pagi Pak. Pagi Mas Bayu. Ya, silakan Pagi, Pak Dok. Agus, tanya apa dengan Dr. Yuli? Ya, Dok, tempo hari kira-kira 3 bulanan lalu tangan kiri saya sempat terkilir, menahan tembok gitu. Nah, terus kemudian saya periksakan ke dokter ortopedi. Nah, tapi dokter ortopedinya bilang bahwa ini repetisi nih gitu. Jadi kalau buat gerakin jempol saya itu sakit gitu. Menurut dia repetisi kan. Terus kemudian saya flashback dong. Karena memang suka main game. Nah, rupanya ketahuan di situ, Dok. Apakah kejadian terkilir menahan tembok dengan repetisi main game itu berkaitan? Dan kadang sesekali itu berlangsung sebulan gitu. Setelah itu sembuh. Ya dikasih obat dan sebagainya sih. Ya. Cuma setelah itu saya udah sembuh, main game lagi, tapi nggak berani lama-lama karena agak pegel gitu, saya berhenti gitu. Nah, sebaiknya bagaimana dok untuk mencegah supaya tidak tergilir sakit lagi gitu. Makasih dok. Oke, makasih. Kita tahan dulu ya pertanyaan dari Pak Agus. Pak Agus ditunggu jawabannya. Saya mau ke Semarang dulu ketemu dengan Ibu Anissa. Bu Anissa, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Silakan Bu Anissa langsung tanya ke Dr. Yuli. Iya, selamat pagi dokter. Saya Anissa dari Semarang. Ini sekitar sudah ada 6 tahun saya kena autoimun. Tapi yang diserang persendian, terutama di lutut. Ini sudah berobat ke Rumah Sakit Dr. Karyadi itu sudah kontrol setiap bulan. Tapi sampai saat ini di persendian bahkan sampai sempat tidak bisa berjalan. Ya, terus ini saya kadang sehari-hari itu lemas, nggak ada tenaga sama sekali dokter. Untuk terapi kita juga sudah renang dan segala macam. Ini kira-kira apa yang harus saya lakukan dokter? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Bu Anissa. Ya, Dr. Yuli, kita jawab dulu Pak Agus di Ciledug. Tangan kirinya sempat terkilir karena menahan jatuh begitu ke tembok begitu. Dan jempolnya, ini yang suka main game nih, dengarkan nih jawaban Dr. Yuli. Karena ternyata kemudian ada pengaruh ke rasa-rasa di jari-jarinya, terutama di ibu jari. Apakah memang demikian ada hubungannya begitu karena menahan sesuatu dari tangannya ini? Dr. Yuli, silakan. Terima kasih Pak Agus ya. Jadi dikatakan tangan kirinya atau pergelangan kirinya terkilir dan memang dilakukan ibu jarinya yang sebelah kiri juga terkena repetisi. Nah, memang repetisi itu adalah cedera yang terjadi karena berulang-ulang. Nah, berulang-ulang mungkin mikrotrauma ya, kecil-kecil seperti itu. Nah, tadi Pak Agus itu sudah mengatakan memang penyebabnya salah satunya adalah memang kalau kita melakukan gerakan yang berulang seperti tadi main game atau misalkan pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalkan mengetik seperti itu. Nah, apakah ada hubungannya dengan terkilir dengan repetisi ini? Memang mungkin tidak berhubungan secara langsung. Mungkin kalau terkilir itu kan adalah suatu kejadian trauma yang mendadak. Tapi kalau yang satu lagi yang ibu jarinya itu memang sudah sering kali seperti itu. Nah, kalau repetisi ini sebenarnya sebaiknya terapi utamanya adalah rest, diistirahatkan gitu. Kemudian kita juga harus tahu polanya, kapan sih kita sampai batasnya ini kok menimbulkan nyeri seperti itu. Atau tadi dibilang kalau sudah saya main game tidak lama-lama nanti berkurang nyerinya. Betul, memang karena setiap kali kita lakukan atau kita picu gerakan itu memang menyebabkan nyeri. Nah, sebaiknya memang kita melakukan latihan tertentu, misal latihan peregangan, kemudian juga beberapa juga kita perlu latihan penguatan otot-otot di sekitar itu supaya tidak mudah terkena cedera lagi seperti itu. Dan dipastikan juga posisi ergonomisnya kalau melakukan sesuatu seperti itu. Begitu ya Pak Agus di Ciledug. Jadi udah benar kalau main game udah ada rasa pegal, berhenti dulu, ganti aktivitas yang lain dulu.
gitu. Betul. Oke, kita ke Semarang, ada Ibu Anita. Autoimun di sendi lutut sudah 6 tahun ini, sudah terapi dan segala macam, tapi rasa sakit di sendinya masih ada, Dokter Yuli. Belakangan ini lemas begitu kalau setiap hari. Nah, apa yang kemudian harus dicek lagi atau harus melakukan apa sehingga kemudian bisa, saya menyebutnya apa ya, berkurang lah kalau memang ada rasa sakit di sendinya, Dokter Yuli? Betul. Kadang-kadang autoimun ini juga menyerang berbagai macam dari organ tubuh kita ya. Autoimun ini kan dia menyerang tubuh kita sendiri. Kalau sudah terlalu lama ini memang penderita autoimun memang kadang-kadang dia low energy, jadi cepat capek seperti itu. Kalau saran saya, kalau nyeri-nyeri sendi memang kita harus melakukan latihannya. Latihan misalkan latihan lingkup gerak sendi, latihan penguatan otot, namun harus tersupervisi. Jadi harus tahu kapan ambang nyerinya, berapa banyak dosis yang harus dilakukan. Nah, itu yang juga dilakukan beberapa teknik bagaimana dia bisa menghemat energi pada saat dia melakukan kegiatan sehari-hari di rumah. Yang kita sebut tuh teknik konservasi energi. Jadi beberapa tindakan tuh kita bisa hemat tuh, apa sih yang nggak terlalu banyak makan energi tapi kita bisa fungsional. Nah, latihannya juga tidak hanya latihan dari sendi aja, misalnya tadi renang gitu boleh, itu kan kardiovaskuler. Tapi ada beberapa jenis latihan atau dosisnya, berapa menit dia mesti melakukan, kemudian berapa menit dia mesti istirahat. Karena kalau ada autoimun, kalau dia latihannya berlebihan, maka akan memicu nyeri sendi juga. Memang sebaiknya kontrol ke dokter ya, dokter rehab atau misalkan ke dokter autoimunnya, dokter penyakit dalamnya. Nanti akan diberikan dosisnya secara tepat biasanya seperti itu. Oke, baik Dokter Yuli, terima kasih sarannya untuk Ibu Anissa di Semarang. Bu Anissa bersabar ya, banyak konsultasi, pelan-pelan pasti berkurang, yakin. Nah, ya. Dokter Yuli terima kasih jawaban-jawabannya untuk hari ini di Sehat di Tengah Pandemi. Kita ketemu lagi lain waktu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu. Selamat pagi.